Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabawiyah, mahasiswa Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Saya akan memenuhi tugas MK Metode Pendidikan Agama dan Moral dengan dosen pengampu Ibu Haja Eli Soliatul Mila MPD. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa yang terkenal sebagai Nabi membelah lautan dapat dijadikan pembelajaran agama khususnya untuk anak-anak. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah SWT yang hidup di Mesir. Nabi Musa hidup pada zaman kekejaman penguasaan Mesir, yaitu Raja Fir'aun. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa adalah kemampuan mengubah tongkat menjadi ular hingga membelah lautan. Nabi Musa termasuk nabi dan rasul ulul azmi sebab Nabi Musa memiliki kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi Fir'aun. Singkat cerita, pada zaman dahulu Mesir dipimpin oleh raja bernama Fir'aun yang terkenal zalim. Ia dikenal sebagai raja yang sombong sewenang-wenang hingga memperbudak penduduknya. Suatu ketika Fir'aun memimpin bahwa Mesir terbakar kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Ia pun mengumpulkan ahli sihir dan peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Fir'aun sangat ketakutan dan memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang lahir. Musa lahir bertepatan dengan pembunuhan massal tersebut. Ibunya mencari tempat jauh yang aman dari jangkauan tentara Raja Zalim tersebut. Ibu Musa menyusui dan meletakkannya di dalam sebuah peti dan ditaruh di sungai. Suatu hari ibunya lupa menarik peti dan buat Musa terbawa arus sungai peti tersebut hingga terbawa ke istana dan ditemukan oleh Aisyah, istri Fir'aun. Aisyah yang mandul ingin merawat bayi yang malang tersebut dan membawa bayi Musa ke hadapan Fir'aun. Selanjutnya Aisyah menghadirkan beberapa ibu susu untuk Musa. Namun bayi Musa menolak semuanya. Hingga suatu ketika ibu kandung Musa mengetahui berita tersebut. Dia segera ke istana dan menyusui bayi Musa. Nabi Musa tumbuh menjadi pria yang sangat baik. Selama bertahun-tahun ia beserta pengikutnya bersabar dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Pada puncaknya, Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Atas seizin Allah, Nabi Musa dan pengikutnya pergi dari Mesir untuk menuju Syam. Mendengarkan kabar kepergian Musa, Raja Fir'aun murka dan bersama tentaranya mengejar Nabi Musa. Saat Fir'aun dan bala tentaranya hampir menyusul rombongan Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Turunlah wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihissalam yang berbunyi sebagai berikut. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Dan akhirnya lautan pun terbelah. Musa dan rombongan bergegas melintasi lautan disusul oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melewati lautan tersebut. Lautan kemudian kembali seperti semula, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya binasa karena tenggelam di dalam lautan tersebut. Inilah mukjizat Nabi Musa alaihissalam, diantaranya satu, tongkat yang berubah menjadi ular, dan yang kedua tangannya memancarkan cahaya, dan ketiga air keluar dari pukulan tongkatnya, dan keempat bisa membelah lautan merah, dan kelima kitab Taurat. Demikian kisah singkat Nabi Musa alaihissalam beserta mukjizatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.